Anak rambut Lula menutupi wajah. Lekas Kilian singkap dan kaitkan ke belakang telinga Lula. Apa mungkin aura perempuan yang hamil? Semua terkaan Kilian itu rasanya salah. Dia tetap maju, mendekatkan bibirnya hingga bersentuhan dengan bibir Lula. Benar-benar manis sekali, ucap Kilian. Dia tersenyum. Seakan senang dengan posisi itu, Kilian peluk Lula erat dan tertidur pulas. Dia tak peduli isakan tangis Hailey semalam itu. Hingga pagi datang dan Lula membuka mata, perempuan itu terkaget luar biasa. Dia bangun sambil menutup tubuh dengan selimut. "Apa yang kamu lakukan?" tegur Lula sambil mengguncang tubuh Kilian. Lelaki itu bangun sambil mengusap mata dan menatap Lula. "Pagi, kamu udah bangun?" tanya Kilian dengan santainya. "Kenapa Tuan ada di kamar aku? Gimana kalau Nona Hailey tahu? Aku tinggal kembali ke kamarku." Kilian turun dari ranjang Lula dan berjalan pergi. Bahkan saat pelayan Lula datang hendak membangunkan wanita itu, mereka ikut terkaget melihat Kilian keluar dari sana dengan kancing piyama yang terbuka. Perutnya yang kotak-kotak berotot kekar itu terlihat jelas. "Kalian lihat apa?" tegur Kilian. "Tidak ada, Tuan," jawab pelayan sambil menunduk malu. Kilian tinggalkan kamar Lula sambil mengancingkan piyamanya. Saat tiba di kamar, dia melihat Hailey tidur. Kilian tahu wanita itu hanya pura-pura. Meski begitu, Kilian meneruskan aktingnya dengan kembali tidur di samping Hailey. Ujungnya Lula lagi yang kena. Dia tak berani sarapan di meja yang sama dengan mereka. Lula memilih pergi kerja lebih dulu dan membeli makanan di luar untuk sarapan. Dia tak mau mengambil resiko. Bisa saja Hailey akan memakannya. Tiba di kantor, Lula bertemu dengan Bella yang sudah duduk di lobi. "Tumben kamu gak telat," tegur Lula. "Kamu sendiri. Ini masih jarak 1,5 jam ke waktu masuk." Bella malah balas bertanya. "Lagi ada komplikasi aja," jawab Lula sambil duduk di samping Bella dan merebahkan punggungnya ke sandaran kursi. "Aku gak bisa tidur. Kamu tahu tetanggaku? Dia ditemukan mati," ungkap Bella. "Bunuh diri. Dia ternyata selingkuhan. Pelakunya istri sah." Lula membuka mata lebar. Dia membayangkan diri sedang dicekik oleh Hailey. "Kenapa kamu nakutin aku? Seram, kan? Aku juga mikir kayak gitu. Makanya aku gak mau pulang. Aku bakalan cari apartemen lain malam ini. Kamu harus jual rumah itu dulu. Memang kamu punya uang?" Lula menaikkan alisnya. "Gak ada. Mungkin aku bisa sewa. Ini Blue Lake. Kamu harus siapin uang selama 1 tahun baru bisa tempati rumah itu." Bella memeluk lengan Lula. "Ayolah, pinjamkan aku uang. Aku janji gak akan telat lagi." Bella mengedip-ngedipkan kedua matanya. "Baik. Aku akan transfer ke kamu. Kamu emang sahabat kesayangan aku." "Oh iya? Gimana kamu sama Tuan Kilian?" Bella alihkan pembicaraan. "Jangan bahas itu," omel Lula. "Dasar." Lula melempar kailan ke atas lantai saat membantu Bella memasak. Tentu saja Bella terkaget. "Kamu ada masalah apa? Ini sayur mahal," omel Bella sambil meraih kailan yang masih utuh. Lula yang sudah sangat di atas batas emosi menariknya dari tangan Bella. Menekan sayur itu di atas meja dan memukul-mukul ke permukaan benda berkaki 4 itu. Bella hanya bisa menutup mata hingga suara yang dihasilkan dari amarah Lula hilang. Dia mendekati Lula dan memegang keningnya. "Mau ke psikolog? Aku cuman butuh menjauh dari sayur kailan." "Ya udah. Jangan masak ini."
Bella ambil sayur yang sudah lemas itu dan memindahkan ke dalam kulkas dengan harapan bisa segar kembali meski itu tak mungkin. "Bella, aku mau minum," pinta Lula. Dengan cepat, Bella bawakan segelas air mineral untuk sahabatnya. Dalam beberapa kali tegukan, gelas itu kosong. "Haus banget, ya." Tangan Lula memegang Bella sambil melotot. "Kamu tahu apa yang laki-laki itu lakukan ke aku?" "Tahu, dia bawa kekasih gelapnya. Tapi secara de facto, aku ini serongan dia." Lula meralat. "Well, memang benar. Hanya saja kalau merunut status, dia yang orang ketiga." Bella tetap pada pendirian. Lula mengembuskan napas dengan berat. Pipinya mengembung ke sisi kanan dan kiri dengan bibir yang kesulitan menahan agar tak terbuka. Bel rumah Bella berbunyi. Tak ingin mengacuhkan Lula lagi, Bella tinggalkan perempuan itu di dapur dan membuka pintu. Sosok Kilian muncul di sana. "Di mana, calon istriku?" "Sepertinya, dia sedang merajuk, Tuan. Anda harus lebih sabar." Meski kesal, Bella tetap tersenyum. Dia tak berani melawan orang di hadapannya itu. Selain karena orang tampan selalu benar, dia kaya raya. "Tunjukkan posisinya." Bella menunjuk pintu dapur. Tak ingin dianggap ikut campur masalah pribadi orang, Bella memilih menunggu di kamarnya. Biar saja Kilian dan Lula selesaikan di sana. "Bella, aku mau karamel," pinta Lula. Di dalam mulutnya ada ujung sendok yang menggantung bekas mengambil selai coklat. Sedang wadah selai dia pegang dengan tangan. "Dokter bilang apa?" "Kamu hanya boleh makan lemak sehat, bukan gula." Kilian menarik sendok di mulut Lula. Tangan Lula dengan cekatan mengambil tisu di atas meja makan dan mengelap mulutnya. "Ada apa Tuan kesini?" "Ajak kamu pulang." Kilian langsung menyatakan maksudnya. "Aku gak mau. Selama ada Nona Hailey di sana." Kilian memutar bola mata. "Aku paham kamu cemburu. Tapi Hailey akan pulang ke Buckwheat secepatnya. Jangan fitnah. Aku hanya gak mau nyakitin hati dia." Lula memalingkan pandangan. Kilian memegang tangannya. "Terus mau kamu gimana? Aku di sini aja." "Enggak. Kamu lihat ini." Kilian menunjukkan foto Lula saat bicara dengan Asher. "Kalau saja ini sampai di media dan menurut kamu, apa narasi yang mereka tulis soal ini?" Dalam pikiran, Lula sudah menerka mereka akan membuat drama tentang Lula yang masih membawa perasaan pada mantannya. "Mana aku tahu, kerjaanku nulis proposal dan laporan," balas Lula. "Aku akan minta ahli gizi memperhatikan perkembangan otak kamu juga," sindir Kilian. "Lantas aku gak boleh bertemu Asher sebagai atasan, tapi Anda bawa kekasih ke rumah, gitu. Menurut Anda, media akan pura-pura gak lihat." Mata Kilian yang tajam terlihat tak sabaran. Dia gendong Lula hingga beberapa kali perempuan itu memukul punggungnya. "Aku bisa jalan sendiri." Lula memekik. Bella keluar dari kamar. Dia melihat kaki jenjang Kilian membawa Lula pergi. Tak ingin temannya kabur lagi, Bella putuskan menutup dan mengunci pintu. Wajar Cole merasa tak karuan. Walau Hailey sudah masuk ke dalam rumah Kilian, dia masih belum menemukan lembar kepemilikan saham. Sementara para petinggi perusahaannya terus mendesak. "Aku yakin di antara kita ini ada pengkhianat yang berlindung pada Dione." Cole mencari kadal hitam. "Kalau memang begitu, tunjuk saja Tuan Cole, kenapa hanya diam dan terus mengatakan hal yang sama? Apa kamu tidak pikirkan kalau pernyataan kamu itu seperti bola panas yang menggelinding sesuka hati?" Salah satu direktur mengangkat tangan. "Sebelum mengungkapkan statement, harus ada bukti yang jelas. Kalau tidak, itu hanya sebatas tuduhan."
Kalau begitu, bagaimana caranya mereka memiliki saham kita? Seluruh pimpinan saling menatap. Tuan Cole, bursa saham sudah sangat aman. Bahkan badan pengawas perusahaan kita jelas membuktikan, tidak ada saham kita yang dibeli Dione. Cole tertawa. Apa kalian baru akan bergerak begitu Dione membuka topeng mereka? Aku yakin itu adalah saat mereka menjadi mayoritas. Cole masih mengancam rekannya. Ingat masalah yang terakhir kali. Anda bahkan mempermalukan perusahaan ini saat menuduh keluarga mereka menjalin hubungan dengan makhluk mitologi. Hal yang orang-orang tak percaya lagi di masa kini. Akibatnya produk kita dicemooh netizen. Nyatanya perbuatan Anda sendiri yang membuat kita kalah dengan Dione. Para petinggi meninggalkan rapat sebelum ditutup. Mereka jengah dengan sikap Cole yang dianggap terlalu kekanak-kanakan. Apapun masalah Anda dengan Tuan Jeremy, selesaikan secara pribadi. Jangan bawa-bawa kami. Setelah orang-orang itu meninggalkan ruangan rapat, Cole menepuk meja. Lihat saja. Sebentar lagi ketika Hailey kembali, kalian akan menyesal. Dengan kesal dia duduk di kursi sambil menarik-narik kerah ke meja. Amarah membuat tubuh merasa panas meski AC di ruang itu berfungsi dengan baik. Sementara Hailey akhirnya bisa masuk ke dalam kantor Kilian untuk kesekian kali. Dia mulai menggeledah lemari sebelah kiri hingga menemukan trofi berbentuk telinga beruang. Hailey mengawang, teringat saat sekolah dulu dia dan Kilian saling berbagi rahasia. Aku menyimpan barang berharga di telinga beruang, ungkap Kilian. Hailey angkat trofi itu, tak bisa. Bahkan tak ada tombol di sampingnya. Aku yakin pasti di sini, tapi gimana caranya? Benda itu ada di belakang barisan buku. Rak dengan warna coklat tua semakin mengkamuflasekan trofi tersebut. Iseng Hailey gerak-gerakan telinga dan merasa ada gerakan. Rupanya diputer, rangkum perempuan itu. Tiba-tiba saja cermin di samping lemari bergeser. Di dalamnya ada ruangan sebesar koper berisi dokumen-dokumen. Hailey lekas mengeluarkan ponsel dan menyamakan dengan foto. Ini. Dia merasa lega. Dia buka map berisi sertifikat dan inkaso. Difotokan kedua lembaran itu pada Cole. Cepat kembalikan ke tempat semula. Jangan sampai Kilian sadar, kamu ambil map itu. Bibir Hailey merosot. Tua bangka itu hanya bisa nyuruh aja. Dirinya sendiri gak bisa apa-apa, umpatnya. Siapa juga yang tak kesal diperlakukan seperti itu. Apalagi dia bisa mendapatkan segalanya dari Kilian. Andai saja Hailey bisa melenyapkan Cole dan menutup mulutnya. Sayang, lelaki itu punya banyak bawahan yang siap membalaskan dendam. Diletakkan lagi map ke dalam ruangan tadi. Saat telinga beruang dikembalikan ke posisi semula, cermin kembali menutup. Lekas Hailey keluar setelah memastikan tak ada orang lain di lorong itu. Hailey berlari terburu-buru masuk ke dalam kamar Kilian. Setelah mengunci pintu dan terengah-engah. Sekarang Hailey tak punya kewajiban apapun lagi untuk tetap di rumah ini. Setelah merasa tenang, Hailey keluar dari kamar. Dia melihat beberapa pelayan berkumpul sambil memperbincangkan sesuatu. Saat Hailey mendekat, mereka diam. Boleh aku tahu, siapa pelayan Lula di sini? Tanya Hailey. Beberapa orang di antara mereka mengangkat tangan. Kalian pasti sudah tahu hubunganku dengan Kilian seperti apa. Suka atau tidak, aku yang akan jadi nyonya rumah ini nanti. Jadi, aku ingin pastikan kalian mendukung siapa, tegas Hailey. Maksud Nona? Terlihat sudut kanan bibir Hailey tersungging. Jangan pura-pura polos. Tentu saja, aku ingin kalian berbuat sesuatu. Buat Lula tidak betah lagi diam di rumah ini. Semakin cepat dia keluar, semakin baik,
titah perempuan itu. Tapi, Nona, kalau Tuan Kilian tahu, mau aku ulangi. Kilian tunduk padaku. Apa yang aku mau, akan dia turuti. Hailey memelototi mereka. Baik. Sore itu Kilian pulang membawa Lula. Hailey langsung menjemputnya di teras sambil tersenyum melambaikan tangan. Gimana hari kamu? Aku harap kamu selalu bahagia. Aku masih pusing karena informasi tentang perusahaanku diketahui Cole. Entah siapa pelakunya, sindir Kilian dengan wajah sedih. Dia memperhatikan mimik wajah Hailey yang berubah meski hanya beberapa detik. Aku yakin kamu pasti bisa mengatasinya. Perempuan itu memeluk lengan Kilian. Matanya mengalih pada Lula. Kayaknya harimu berat di kantor. Harusnya kamu istirahat di rumah aja, Lula. Makasih, Hailey. Aku pamit dulu. Mau mandi. Lula melangkah masuk. Selama perjalanan ke kamar, beberapa kali bertemu pelayan, mereka tak membungkus seperti biasa. Malah tatapan mereka sangat dingin dan sewot pada Lula. Tentu saja Lula heran. Dia sempat berhenti di ujung tangga sebelum menaiki benda melingkar yang cukup tinggi itu ke kamarnya. Bahkan tak ada satupun pelayan pribadi yang mengikutinya. Lula mengusap rambut. Apa Kilian menyuruh mereka melayani Hailey selama dia ada? Batin Lula. Sore itu Lula minta staf dapur membawakannya makanan ke kamar. Namun, hingga malam hari, tak ada yang diantar. Lula penasaran dan turun ke lantai bawah sambil memastikan Hailey tidak ada di sana. Ketika sampai lorong dekat dapur, dia mendengar para pelayan bicara. Posisinya dengan kita tidak jauh beda. Dia tetap saja pelayan yang hamil anaknya bos. Setelah melahirkan, dia dibuang dan jadi gelandangan lagi. Meski tidak disebut, Lula yakin itu ditunjukkan padanya. Kita biarkan saja dia. Aku yakin dia gak akan lapor pada Tuan Kilian. Lagi pula Tuan sendiri lebih banyak menghabiskan waktu dengan Nona Hailey. Benar, Nona Hailey itu artis terkenal. Sedang dia sejak awal sudah problematik. Masa Tuan Kilian harus menikahi wanita bayaran? Lula mundur dan lari menuju kamarnya dengan tergesa-gesa. Rok dress tidur bergerak-gerak mengikuti gerakan kaki. Saat di tangga, perempuan itu terjatuh. Dia kaget, meski akhirnya bersyukur karena perutnya tidak terbentur anak tangga. Sampai di kamar, Lula membanting pintu. Berdebam dengan cukup kencang benda itu. Lula masuk ke ruang tidur, melempar tubuh ke atas kasur dalam posisi telungkup dan menangis sambil memeluk guling. Serendah itu mereka menilaiku, ucap Lula sedih. Dia merasa terisolasi dalam musim gugur yang dingin. Tubuhnya meradang, tak cocok dengan cuaca di rumah ini. Berharap datang dengan kehidupan yang baik, tapi ternyata menemukan kesedihan dalam bentuk lain. Hidup tak ada yang benar-benar utuh dengan kebahagiaan. Tanpa sadar, Lula tetap dalam posisi itu hingga tengah malam. Lengan seseorang yang berotot mengangkat dan membalikkan tubuh Lula dengan mudahnya. Lula mendongak, melihat wajah pemilik lengan yang kini dia jadikan tempat berbaring. Dalam pangkuan tubuh hangat dan lebar itu, Lula masih meneteskan air mata. Ada apa? Cerita, pinta suara bas itu. Tuan, biarkan aku tinggal dengan Bella saja. Aku janji gak akan kabur. Kasihan Nona Hailey. Perasaan bencinya padaku, pasti seperti aku ke Bria, lirih Lula. Aku paham. Kilian peluk tubuh Lula. Lekas Lula menepis. Terus kenapa Anda tetap di sini? Kembali padanya. Tangan Kilian mengusap mata Lula. Janji padaku, Lul. Kamu gak akan setia sama aku, kan? Lula menatap Kilian bingung dengan matanya yang masih basah. Kenapa?
Katakan saja. Janji. Aku percaya sama kamu. Lula memegang lengan Kilian dengan maksud menurunkannya. Saya akan menuruti Anda. Jadi istri bohongan yang baik. Menjaga anak kita. Sampai kita cerai nanti. Apa kamu akan lari ke laki-laki lain? Kilian menangkup pipi Lula. Tidak. Aku gak mau jatuh cinta lagi.